Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi T Channel. Kali ini saya akan mencoba menjawab kunci jawaban dari tema 2 subtema 3 pembelajaran 5 kelas 4 SD halaman 123 sampai 126 ala Pak Edi T Channel. Langsung saja, pada pembelajaran 5 ini ada seorang anak yang mengatakan, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Memang ada beberapa sumber daya alam sebagai makanan pokok selain singkong, itu padi mungkin yang sering dipakai. Padi, gandum, dan lain-lain seperti itu. Ayo mengamati. Amati makanan yang terbuat dari singkong berikut. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Jadi memang singkong bisa diolah berbagai macam, diantaranya untuk singkong rebus, singkong goreng, tape goreng, ada geduk singkong, ada comro, ada donat, atau kalau di Jawa ada jemblem namanya. Nah, itu beberapa olahan-olahan singkong lainnya yang umum di masyarakat. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalkan seperti keripik singkong, komro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Setuju, karena singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah dan terdapat kandungan gizinya seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan B1. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat, serta dijadikan makanan olahan seperti keripik singkong, getuk, tape, dan lain-lain. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Singkong bisa direbus, singkong goreng, keripik, singkong, getuk, comro, tape, donat, dan lain-lain. Bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat?
Bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Singkong olahan dapat menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Diskusikan jawabanmu dengan teman dalam satu kelompok. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah dan memiliki kandungan gizi. Singkong juga merupakan sumber karbohidrat dan biasanya diolah beraneka jenis makanan, sehingga dapat dijadikan sebagai mata pencarian masyarakat. Ayo berlatih. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif. Bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Nah, hebat. Baik, mungkin cukup itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu ini bermanfaat dengan baik. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Pesan saya, jaga kesehatan biar selalu sehat. Tetap semangat di dalam belajar. Dan tetap sholat biar selamat dunia dan akhirat. Tolong diklik like, subscribe, dan mungkin di-share bagi teman-teman yang memerlukan karena ini gratis. Jadi saya cukup sekian, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.